Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi pinjaman online terpercaya dan sudah legal ya. Jadi apa saja aplikasinya yang akan saya share kali ini? Di sini saya akan share 4 aplikasi teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan sebelum itu saya mau disclaimer dulu bahwa di sini saya tidak disponsori dari pihak aplikasi manapun. Saya hanya sekedar nge-share saja teman-teman, selama saya menggunakan beberapa aplikasi pinjaman online. Dan inilah aplikasi pinjaman online terpercaya tahun ini. Oke, langsung aja yang pertama yaitu Kredit Pintar teman-teman. Kredit Pintar ini sudah berdiri cukup lama ya, dan termasuk aplikasi yang cukup viral, cukup besar penggunanya atau nasabahnya juga banyak. Nah, di aplikasi Kredit Pintar ini kalian bisa mendapatkan limit yang cukup tinggi tergantung data dari kalian masing-masing ya. Jika teman-teman datanya masih bagus, nggak pernah bermasalah di aplikasi apapun, tentu saja teman-teman akan mendapatkan limit yang lumayan dan cepat disetujui. Nah, kemudian untuk bunga pinjamannya teman-teman bisa baca sendiri kalau sudah install aplikasinya. Di aplikasi Kredit Pintar ini teman-teman bisa baca, di situ ada keterangan pencairan netnya berapa. Pencairan net adalah pencairan yang teman-teman terima, yang cair ke rekening teman-teman. Di sini misalkan 3 juta pinjaman pinjaman 3 juta, pencairan net itu 2.793.000. Artinya teman-teman akan dipotong. Nah, dipotong apa? Di bawahnya itu ada teman-teman ya. Potongannya adalah uang muka 206.550. Kemudian utang bulanan atau cicilannya selama 3 bulan ya. Di sini tertulis pinjaman 3 juta tenor 3 bulan. Jadi untuk cicilan per bulannya yaitu 1.290.000. Nah, enaknya kelebihannya aplikasi ini terus terang di awal. Jadi kita tinggal mikir aja, misalkan keberatan atau terlalu tinggi bunganya, teman-teman bisa batalkan pengajuan atau nggak jadi mengajukan dan buang aplikasinya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi. Nah, ini nih, selanjutnya aplikasi EasyCash, teman-teman. Oke, sorry di sini saya refresh dulu limitnya. Nah, di aplikasi EasyCash ini teman-teman bisa mendapatkan, bisa mengajukan pinjaman hingga kalau nggak salah 20 juta ya, tergantung sih, balik lagi dari data teman-teman masing-masing. Ini adalah pinjaman online yang menurut saya juga terpercaya karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, ini limitnya sudah muncul teman-teman. Jadi limit saya di sini 2.500.000 ya. Untuk mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash ini teman-teman cukup menggunakan KTP saja dan nomor HP. Kalau sudah daftar teman-teman akan mendapatkan masing-masing orang itu ya jelas berbeda ya. Ada yang mendapatkan limitnya cuma 1 juta, ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang sampai 14 juta juga ada teman-teman. Kemudian di sini untuk tenornya kita lihat hari setiap periode itu 15 hari. Artinya pembayarannya itu per periode ya. Di sini tertulis satu periodenya yaitu 15 hari. Nah, periode cicilan teman-teman mau ambil berapa? Misalkan 4 periode itu berarti 2 bulan teman-teman ya, karena kita harus bayar 15 hari sekali. Artinya kalau 1 bulan teman-teman harus bayar 2 kali. Seperti itu. Kemudian untuk ini nih, nominal pelunasan, ini contoh ya teman-teman, kita mau ajukan 2.500.000, itu nominal pelunasannya 2.756.000. Berarti kita kena bunga 250-an lebih ya. Kemudian jumlah tagihan awal di sini juga udah ada 663.000 untuk yang awal saja teman-teman. Untuk periode kedua 697.000 dan seterusnya sama 697.000. Nah, itulah tenor dan bunganya. Jika teman-teman ingin mencairkan ke rekening tinggal klik ajukan sekarang. Kemudian teman-teman klik konfirmasi, nanti akan masuk ke rekening teman-teman. Nah, di sini saya kasih tahu ya, teman-teman yang perlu perhatikan adalah tidak semua orang akan di-ACC di aplikasi ini. Karena lagi-lagi aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi aplikasi ini akan menyetujui data-data yang benar-benar bagus, benar-benar bersih, tidak pernah bermasalah di aplikasi lain ya.
Jika teman-teman ingin mendaftar di aplikasi ini, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Gimana menurut teman-teman, apakah recommended atau tidak? Oke, kita lanjut. Aplikasi selanjutnya pinjaman online terpercaya, yaitu dari aplikasi Ada Kami. Ada Kami ini juga sudah berdiri cukup lama teman-teman, dan cukup besar juga ya. Tapi menurut saya dari aplikasi Ada Kami ini limitnya cenderung kecil ya teman-teman, walaupun kita sudah gunakan berkali-kali. Saya soalnya sudah mengalaminya sendiri teman-teman. Dan di aplikasi Ada Kami ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK juga. Kemudian untuk pencairannya teman-teman bisa gunakan rekening apa saja yang teman-teman gunakan, bisa pilih nanti ya. Syarat pengajuan pinjaman di aplikasi Ada Kami teman-teman cukup memerlukan KTP dan nomor HP saja. Di sini akun saya mendapatkan limit 2.700.000. Nah, sekarang kita ulas bunganya. Untuk bunganya kita bisa klik di bagian segera pinjam dan kita nanti akan tahu rinciannya ya teman-teman. Oke, ini sudah muncul. Untuk cicilan atau periodenya di aplikasi Ada Kami ini bulanan atau bayar 1 bulan sekali. Beda dengan aplikasi sebelumnya tadi. Kalau tadi kan dua kali ya 1 bulan, tapi kalau ini 1 bulan bayarnya 1 kali saja. Nah, misalkan kita ambil contoh untuk periodenya 3 periode. 3 periode ini artinya 3 bulan teman-teman. Misalkan kita pinjam, geser saja kalau mau pinjam ya. Di sini tinggal geser saja mau pinjam berapa. Nah, ini nih, misalkan 1 juta biar enak buat patokan ya teman-teman. Jika teman-teman pinjam 1 juta di aplikasi Ada Kami, jumlah yang akan teman-teman terima yaitu 990.000. Nah, yang 10.000 kemana? 10.000-nya adalah biaya materai di awal teman-teman. Untuk cicilannya di sini kita bisa lihat cicilan per periode atau per bulannya yaitu Rp47.998 dikali 3 ya. Tapi yang terakhir itu berkurang cuma dikit tapi. Jadi itulah tenor dan jumlah cicilannya ya. Teman-teman kalikan sendiri aja hasilnya berapa. Seperti itu. Dan di sini rincian biayanya ini biaya keseluruhan ya teman-teman. Kita kena bunga 373 ribuan ya. Teman-teman bisa gunakan aplikasi ini untuk kebutuhan mendesak atau kebutuhan apa terserah teman-teman. Gimana menurut kalian, apakah ini murah atau mahal? Silahkan nilai aplikasi ini di kolom komentar. Kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Untuk aplikasi yang keempat atau aplikasi yang terakhir, pinjaman online terpercaya yang akan saya bagikan kali ini yaitu dari aplikasi Julo. Aplikasi Julo ini sudah terdaftar dan berizin OJK ya teman-teman. Di aplikasi Julo kalian bisa daftar dengan syarat menggunakan KTP, kemudian menggunakan nomor HP dan punya rekening aktif ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas mengenai limitnya. Limit yang akan kita dapatkan di aplikasi Julo, teman-teman minimal akan mendapatkan limit biasanya 1 juta ya, baru pertama kali daftar. Kemudian jika sudah sering menggunakan, nanti akan mendapatkan kenaikan limit sesuai dari skor teman-teman atau nilai kredit teman-teman. Seberapa rajin, seberapa bereskah teman-teman dalam pinjaman online, seperti itu. Di sini saya contohkan, saya punya limit 3.500.000 teman-teman. Dengan limit 3.500.000 ini saya ambil semua ya. Maka dari itu di sini limit tersedia tertulis angka 0 atau Rp0 karena sudah saya cairkan semua. Dan kita bisa lihat cicilannya di sini. Berapa sih kalau saya pinjam 3.500.000 itu bunganya berapa ya. Nah, ini teman-teman ya, ini cicilannya tinggal 5 kali, sebenarnya ini 6 kali. Jadi ini udah saya bayar 1, jadi tinggal 5. September, Oktober, November, Desember, dan Januari. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman, karena sudah saya bayar 1. Dan cicilan per bulannya di sini 828.000. Ini pinjaman 3.500.000. Silahkan dikalikan sendiri, 828.000 dikali 6. Gimana? Ketemu berapa? Menurut kalian gimana? Mahal atau murah? Tapi masalah bunga itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kadang ada beberapa orang yang tidak mempermasalahkan bunga, dikarenakan ya kebutuhan mendesak. Jadi mau nggak mau, pokoknya hari ini saya butuh uang, nyari pinjaman di mana susah, langsung aja gaskan bunga berapapun. Ada yang seperti itu.
Ada orang yang benar-benar walaupun mendesak tetap memikirkan kemampuan bayarnya ya. Jadi ya itu lebih baik ya teman-teman, kalau mau pinjam itu lebih baik dipikirkan kemampuan bayarnya. Apakah untuk pemasukan teman-teman setiap bulan nanti itu mencukupi setelah bayar cicilan ini, kemudian disisihkan untuk kebutuhan 1 bulan ke depan atau biaya hidup ke depan ya. Apakah cukup? Jika dirasa kurang cukup, lebih baik jangan pinjam dulu teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman rekomendasi pinjaman online terpercaya tahun ini. Silahkan dinilai di kolom komentar bagaimana menurut kalian dari masing-masing aplikasi tersebut. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.